Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyamardi. Kali ini kita akan membahas kapasitansi kapasitor yang tersusun paralel dan seri. Seperti pada video sebelumnya bahwa kapasitor itu dalam rangkaian disimbolkan dengan ya seperti keping sejajar ya, panjangnya sama antara kanan dan kiri. Beda dengan beda potensial. Kalau beda potensial itu panjang dan pendek, seperti di sini disimbolkan dengan B ini ya, pada B ini. Nah, kapasitor disusun paralel itu di sini misalkan di sini ini dia memiliki muatan plus, muatan negatif. Karena ini positif ya di sini, maka di sini Q2 plus Q2, ini plus Q1, yang bawah ini plus min Q3, min Q2, min Q1. Nah, kemudian besarnya tegangan yang tersusun paralel itu sama. Jadi besarnya tegangan itu V sama dengan V sama dengan V ini di sini sama dengan di sini ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah muatannya ya, muatan yang mengalir di sini ya, atau muatan yang tersimpan di sini. Nah, Q1 itu sama dengan C1 dikalikan V ya. Q2 itu kapasitansi 2 dikalikan dengan V, dan Q3 itu sama dengan C3 dikalikan V. Untuk muatan total itu sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Maka atau Q-nya itu sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dikali dengan V. Nah, untuk menentukan kapasitansi ekuivalen rangkaian ini atau kapasitor yang tersusun paralel ini, maka kapasitansinya adalah kapasitansi ekuivalennya itu sama dengan Q dibagi V, itu sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Ini ya, untuk menentukan kapasitansi pada kapasitor yang tersusun paralel. Bagaimana dengan yang seri ya? Dengan yang seri, kalau bedanya di seri dan paralel itu berkaitan dengan beda potensialnya ya. Jadi kalau beda potensial di sini saya beri nama V1, ini V2, kemudian ini V3, maka V besarnya V itu adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 ya. V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, akan tetapi muatannya yang tersimpan atau muatan yang dialirkan itu adalah sama. Maka bisa didefinisikan V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan Q seper C1. Ini kan Q C1 ditambah Q C2 ditambah Q C3, maka ini sama dengan Q seper C1 ditambah seper C2 ditambah seper C3. C ekuivalennya itu sama dengan Q per V, maka C ekuivalennya itu adalah 1 per 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3, maka akan sama dengan C ekuivalennya adalah seper C ekuivalen itu sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah seper C3. Nah, begitu ya. Jadi ini ya, ini nanti akan digunakan susunan dalam kapasitor ya. Misalkan ada keping, bahan dielektriknya itu misalkan tersusun paralel. Jadi bahan dielektrik 1 tersusun seri. Nah, seperti apa? Nah, kalau tersusun paralel itu misalkan keping, misalkan bisa saya gambarkan gini. Misalkan ini kepingnya, ya. Di kapasitor itu kan ada bahan. Nah, yang selama ini sebelum video ini kan yang kita bahas kapasitornya itu di tengahnya itu adalah vakum atau udara, bolehlah. Selisihnya ada, akan tetapi kecil, ya. Kalau tersusun paralel, misalkan di sini bahan dielektrik 1, nah saya beri nama K1, kemudian bahan dielektrik K2, nah ini adalah tersusun seri. Nah, nanti kita bisa mencari kapasitansinya. Nah, begitu.
Eh, mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahumma fiq ila umit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.